Sidang jemaah, apa beda Muhammadiyah dengan Salafi? Muhammadiyah dia netral menyikapi seluruh mazhab fikih. Dia akui Hanafi, dia akui Malik, dia akui Syafi'i, dia akui Hambali. Terus bagaimana dia? Dibuatlah lembaga tarjih. Dibuat lembaga tarjih. Jika ada kasus hukum, lembaga tarjih mengadopsi dari 4 imam mazhab, bisa diambilkan nanti pendapat Abu Hanifah dalam satu kasus, kemudian Malik dalam kasus yang lain, atau Hambali dalam kasus yang lain, diputuskan dalam tarjih. Maka Muhammadiyah ahlu sunnah wal jamaah, pengikut salafus saleh, pengikut mazhab yang 4. Salafi, apakah pengikut salafus saleh? Sudah saya sampaikan, Salafi bukan pengikut salafus saleh. Kenapa? Karena Salafi tidak bermazhab. Muhammadiyah menerima mazhab, Salafi tidak bermazhab. Bagaimana mengaku pengikut salafus saleh sementara salafus saleh itu bermazhab? Kita langsung ke Quran, kita langsung ke hadis. Ente siapa? Anda memahami Quran butuh tafsir. Kalau tidak lewat tafsir, Anda salah paham. Tahu nggak Anda, ada ulama yang terdahulu karena tidak tahu asbabun nuzul mengatakan tawaf dan sa'i itu makruh. Fala junaha alaihi ayat tawafa bihima. Tidak berdosa mereka tawaf dan sa'i. Fala junah, kalimat biasa dipakai untuk yang makruh, maka tawaf hukumnya makruh. Langsung ke Quran, sok mantap. Sidang jemaah, dijelaskan ayat itu asbabun nuzulnya. Dulu orang tawaf dan sa'i telanjang. Tawaf dan sa'i itu karena telanjang aib di mata sahabat. Ketika sahabat diperintahkan tawaf dan sa'i, mereka dulu tawaf jahiliyah di tengah malam telanjang. Ketika itu sahabat akan disuruh, ketika sahabat disuruh tawaf dan sa'i, tertegun sahabat, bukankah ini tercela? Turunlah ayat fala junah, tidak berdosa, lakukan. Sidang jemaah, kita ini butuh guru. Hadis Bin Bas, Albani, ini Albani, hukum mengambil anak. Kalau seseorang ingin mengambil anak dijadikan muhrim, dia harus menyusui anak itu. Seorang ibu menyusui anak supaya jadi anak susuan. Jumhur ulama, umur susuan itu 2 tahun. Jika anak menyusu di susuan 2 tahun kepada seorang wanita, maka dia setelah menyusu jadi anak susuannya, muhrimnya. Tapi Albani mengatakan boleh menyusu di usia remaja dan dewasa. Naudzubillah. Perlu kita berguru. Guna guru itu membimbing kita, karena proses hukum ini sudah panjang, butuh tenaga besar, butuh cerdas yang hebat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, apa beda salafus saleh dengan orang yang mengaku mengikut salafus saleh? Saya tegaskan dulu, siapa pengikut salafus saleh? Pengikut salafus saleh, penganut mazhab Hanafi, penganut akidah Ahlus Sunnah, Ahlul Hadis, kemudian Asy'ari, Maturidi, mereka pengikut salafus saleh. Pengikut Syafi'i, pengikut salafus saleh. Pengikut Hambali, pengikut salafus saleh. Kita semua pengikut salafus saleh. Ada orang mengklaim dia saja pengikut salafus saleh, tapi dia tidak bermazhab. Dia tidak ikut Syafi'i, tidak ikut Malik, Hambali, pengikut salafus saleh, ikut Ibnu Taimiyah. Sanad ilmunya terhenti pada Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah bukan salafus
saleh. Saya tetap menghormati Ibnu Taimiyah. Saya banyak belajar dengan Ibnu Taimiyah. Saya baca majmu' fatwanya dan kitab-kitab Ibnu Taimiyah. Tetapi kita harus netral. Kita jelas, adil, amanah ilmu. Ibnu Taimiyah hidup di 700 tahun Hijriyah. Dia bukan salafus saleh. Jadi kalau ada orang mengaku pengikut salafus saleh, sanad ilmunya terhenti pada Ibnu Taimiyah, dia bohong, bukan pengikut salafus saleh. Semoga ada kesadaran. Kita Indonesia mayoritasnya bermazhab Syafi'i, dan seluruh pengikut imam mazhab yang berempat adalah pengikut salafus saleh. Di mana batasan bid'ah secara sederhana dan global, selagi ada dalam mazhab yang empat, mazhab Hanafi, Malik, Syafi'i, Hambali, maka itu ijtihad dan itu bukan bid'ah. Jangan mudah membid'ah-bid'ahkan dan dituduh bid'ah. Kalau itu ada pada mazhab yang empat, itu bukan bid'ah. Untuk membid'ahkan dalam versi Malik harus ada versi 11 proses hukum. Berdalil yang orang yang gampang membid'ahkan dengan alasan definisi bid'ah pada Ibnu Taimiyah. Tapi dia tidak baca dawabit bid'ah menurut Ibnu Taimiyah. Ketika Anda akan memakai bid'ah, ada 12 dawabit oleh Ibnu Taimiyah. Nah, sidang jemaah, mudah-mudahan kita semakin cerdas, mudah-mudahan kita semakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang kami muliakan, yang kami hormati, telah kita saksikan tadi yaitu sebuah video yang disampaikan oleh Dai Aswaja, Dai Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang begitu gamblangnya beliau menjelaskan tentang perbedaan antara Salafi Wahabi dengan Muhammadiyah. Ya, banyak sekali masyarakat kita yang belum begitu paham perbedaan antara Muhammadiyah dengan gerakan Salafi Wahabi. Ternyata sangat jauh berbeda sekali antara Muhammadiyah dengan Salafi Wahabi. Ya, bahwasanya Muhammadiyah ini adalah sebuah organisasi yang lahir dari Nusantara. Bahkan sebelum Indonesia merdeka, Muhammadiyah ini telah lahir. Karena dia lahir atau berdiri didirikan oleh Mbah Kiai Ahmad Dahlan, yaitu pada tahun 1912. Jadi ini sama seperti organisasi Nahdlatul Ulama yang juga lahir dari rahim Nusantara, ya, Islam Indonesia, yang lahir sebelum Indonesia dideklarasikan. Ya, Nahdlatul Ulama ini lahir pada tahun 1926. Jadi lebih tua berdirinya antara Muhammadiyah dengan Nahdlatul Ulama. Jadi walaupun dua organisasi yang berbeda, tapi keduanya baik Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama adalah dua organisasi sayapnya Indonesia. Ya, artinya Indonesia bisa berdiri kokoh selagi ada organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, di mana dua organisasi ini saling melengkapi, saling menguatkan. Ya, tanpa adanya Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah tentu tidak akan ada lahir yaitu negara NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan dua organisasi ini, baik Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama, adalah sama-sama pengikut salafus saleh. Artinya mereka bermadhab, yaitu mengikuti madhab di antara 4 madhab itu. Walaupun Nahdlatul Ulama dominan cenderung menggunakan madhab Syafi'i, sedangkan Muhammadiyah ini menggunakan media atau lembaga tarjih, yaitu untuk memilih di antara pendapat 4 imam madhab tersebut mana yang paling kuat atau paling muktabar, kemudian diambil pendapatnya. Nah, sedangkan ini jauh berbeda dengan Salafi Wahabi, di mana gerakan Salafi Wahabi ini adalah gerakan yang tidak jelas, ya, karena mereka seolah-olah paling bersih, paling murni, paling sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Padahal Muhammadiyah dan NU ini juga sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sedangkan
Muhammadiyah dan NU ini tidak pernah gembar-gembor mereka paling mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Kemudian Salafi Wahabi ini walaupun mereka mengklaim sebagai pengikut salaf atau mereka menamakan diri mereka sebagai manhaj salaf, tapi kalau kita paham, kalau kita jeli bahwasanya kalau kita belajar tentang sejarah masa lalu, bahwasanya Salafi Wahabi ini telah terputus sanadnya dari salafus soleh. Apa buktinya? Ya, Salafi Wahabi ini tidak mengikuti dari di antara 4 imam mazhab. Mereka tidak mengikuti mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki ataupun Hambali. Ya, mereka lebih dominan dipengaruhi oleh pemikiran dari Ibnu Taimiyah. Ya, sehingga bisa dikatakan Salafi Wahabi ini adalah Ibnu Taimiyun. Maksudnya adalah pengikut fanatik dari Ibnu Taimiyah yang mereka juluki sebagai Syekhul Islam. Ya, jadi Salafi Wahabi ini terbelenggu oleh doktrin di antara tokoh yaitu Muhammad bin Abdul Wahab, Ibnu Taimiyah, Albani, bin Bas, kemudian Saleh Fauzan dan Utsaimin. Jadi itulah referensi mereka, hanya berkutat atau berputar pada tokoh-tokoh tersebut. Jadi mereka bisa dikatakan telah terputus sanadnya, tidak sampai kepada pengikut salaf, walaupun mereka gembar-gembor ke sana kemari mengaku sebagai kelompok paling mengikuti salaf atau mereka menamakan sebagai manhaj salaf. Ini dalam rangka untuk menipu atau membohongi umat Islam yang tidak begitu paham tentang sejarah, tidak begitu paham tentang doktrin keagamaan, sehingga banyak orang yang terpengaruh seolah-olah mereka ini paling mengikuti Al-Quran dan hadis, paling mengikuti Allah dan Rasulullah. Nah, itu slogan yang mereka gembar-gemborkan, sehingga berbanding terbalik antara slogan yang mereka sampaikan dengan fakta yang sebenarnya. Mereka mengaku sebagai manhaj salaf, tapi faktanya mereka terputus. Mereka tidak mengikuti Rasulullah dan kaum salaf. Yang dikatakan kaum salaf itu siapa? Yaitu Rasulullah, kemudian sahabat dan generasi setelahnya, yaitu generasi tabi'in, diantaranya yaitu imam mazhab, yaitu 4 imam mazhab. Itulah yang dikatakan sebagai salaf. Kalau kita lihat kurunnya, yaitu dari 0 sampai 3 abad, ya 300 tahun, ya 3 abad, ya 300 tahun atau 300 hijriah. Kalau terlebih dari 300 hijriah, ya maka ini tidak bisa dikatakan sebagai pengikut salaf. Jadi tidak bisa dikatakan bahwasanya Salafi Wahabi ini pengikut salaf. Ya, mereka adalah salafi palsu, walaupun mereka menamai sebagai salafi. Ya, sedangkan yang benar-benar salafi, yang benar-benar pengikut salaf antara Muhammadiyah dengan Nahdlatul Ulama ini tidak pernah gembar-gembor mengaku sebagai salafi. Jadi saling tertukar atau terbalik-balik. Yang lurus mereka cap sebagai sesat, menyimpang, sedangkan mereka tidak sadar dengan kesesatan mereka sendiri. Mereka yang sebenarnya adalah khalaf, pengikut jauh terpaut dengan Rasulullah, sahabat, kemudian generasi tabi'in. Mereka telah terputus sanadnya, tapi mereka gembar-gembor sebagai pengikut salaf, atau mereka menamakan diri sebagai salafi. Maka untuk itu kita selaku umat Islam kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik itu Nahdlatul Ulama, baik itu Muhammadiyah, hendaknya kita tidak tertipu dengan cover atau dengan bungkusnya. Walaupun serapi apapun bungkusnya, covernya, tapi isinya tetap yaitu Wahabi. Ya, mereka merubah diri mereka apapun dengan namanya, entah itu manhaj salaf, entah itu salafi, entah itu mereka sebagai kaum muwahhidun yang bertauhid, kemudian ittiba Rasul misalnya. Ya, tapi faktanya mereka adalah Wahabi, yaitu kaum yang ekstrim, yang radikal, yang sangat gemar menuduh sesat di luar kelompoknya. Ya, ini kebiasaan mereka, ya, suka menuduh bid'ah, sesat, kafir, musyrik dan sebagainya. Tuduhan-tuduhan siapapun di luar kelompok mereka ini mereka rendahkan, ya, seolah-olah hanya kelompok mereka sendiri yang lurus, hanya kelompok mereka sendiri yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Untuk itu kita harus lebih berhati-hati, untuk lebih bijak dalam beragama, sehingga kita tidak
masuk terperangkap dalam doktrin yaitu Salafi Wahabi. Silahkan di antara kita mau memilih Nahdlatul Ulama, silahkan mau memilih Muhammadiyah, silahkan ya, karena sama-sama dua organisasi yang lahir dari rahim umat Islam Indonesia. Yang penting jangan sampai menjadi Salafi Wahabi. Ya, sedangkan Muhammadiyah ini walaupun berbeda dengan NU, mereka siap untuk menyikapi perbedaan. Sudah terbiasa antara NU dengan Muhammadiyah memiliki perbedaan pendapat tapi tidak saling mengkafirkan. Muhammadiyah juga tidak suka menuduh bid'ah, kafir, musyrik dan sebagainya kepada Nahdlatul Ulama. Itulah organisasi dua organisasi yang memiliki peran penting dalam adanya yaitu Indonesia. Kalau kita ingin aman, damai, tentram, maka jangan usik Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, jangan dibentur-benturkan. Selagi ada perdamaian antara Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah, insya Allah NKRI akan tetap aman, damai, tentram. Kaum non-muslim yang ada di Indonesia insya Allah akan terjamin keselamatannya. Ya, karena NU dan Muhammadiyah sangat mengutamakan tentang toleransi. Ya, kepada non-muslim saja NU dan Muhammadiyah sangat toleransi, apalagi kepada sesama umat Islam, yaitu baik Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama. Mereka sudah terbiasa dengan perbedaan, yaitu saling menghormati. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz tersebut bisa menambah wawasan kita semuanya, bahwasanya terjadi adanya perbedaan antara Muhammadiyah dengan Salafi Wahabi. Jangan sampai kemudian kita terperangkap masuk dalam aliran Salafi Wahabi, sehingga akan menyebabkan kita tersesat sejauh-jauhnya. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Mohon maaf atas segala kekurangan, segala kekhilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.